Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Saudara, Alkitab mencatat ketika semasa hidupnya Yesus menjadi penasehat, menjadi pengajar, menjadi pembimbing bagi murid-muridnya. Dan ia juga saudara menjadi seorang penghibur bagi murid-muridnya ketika mereka mengalami keputusasaan dan ketakutan. Tetapi saudara, kehadiran Yesus di tengah para murid-muridnya tidak bisa lama karena dia memiliki waktu hanya 3,5 tahun saja. Saudara, Yesus akan segera meninggalkan dunia ini. Dan apa yang akan terjadi jika Yesus meninggalkan murid-muridnya dan mereka tidak lagi mendapat perlindungan dan pengajaran dari dia? Saudara, jauh sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus dianiaya, sebelum dia mati di kayu salib, Yesus memberikan satu pesan penting kepada para muridnya. Kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Amin. Inilah pesan sekaligus janji Yesus kepada para murid sebelum nanti dia akan pergi meninggalkan mereka. Saudara, kita semua sebagai orang percaya sudah memahami bahwa penolong pertama bagi para murid saat itu adalah kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka secara fisik. Saudara, Yesus selama 3,5 tahun bersama murid-muridnya, dialah yang menolong mereka memahami kebenaran tentang kerajaan Allah. Yesuslah mengajarkan mereka tentang kasih. Yesuslah memperkenalkan mereka tentang Bapa yang ada di dalam dirinya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai penolong pertama dari para murid-muridnya, Yesus sebagai guru yang agung, dia akan bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Dia akan mengirim seorang penolong yang lain yang menggantikan tugas Yesus secara fisik. Saudara, Yesus memperkenalkan penolong yang lain itu, yaitu penolong yang menggantikan dia ketika dia akan sudah pergi kepada Bapa. Dia menjelaskan peranan penolong lain itu. Dia menjelaskan bahwa penolong yang lain itu, dia beri nama Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan dia adalah Roh Allah sendiri. Luar biasa bukan saudara? Penolong yang lain itu adalah Allah sendiri. Apa peranan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus? Yesus menjelaskan. Yang pertama, peranan penolong yang lain adalah bahwa dia akan menyertai orang percaya selama-lamanya. Kita sudah baca tadi dalam Injil Yohanes 14 ayat 16. Peranan yang kedua adalah bahwa penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus, dia akan diam di dalam diri orang yang percaya dalam Yohanes 14 ayat 17c tadi. Nah saudara, peranan yang ketiga adalah bahwa penolong yang lain ini sebagai penghibur yang kita kenal sebagai Parakletos. Mari kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara, menarik sekali pekerjaan Roh Kudus, penolong yang lain, yaitu akan mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan saudara dan saya akan segala perkataan Yesus. Yesus paham betul bahwa kita ini memiliki sifat manusiawi, yaitu sering lupa, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan yang berat, ketika kita mengalami putus asa, kita akan lupa pada janji Allah. Kita hanya fokus kepada masalah itu. Oleh sebab itu Yesus juga tahu apa yang akan terjadi pada murid-muridnya kelak ketika dia pergi
pergi kepada Bapa, mereka pasti akan mengalami aniaya, mereka akan pasti mengalami masalah berat. Oleh sebab itu Yesus katakan penolong yang lain itu, yaitu penghibur. Dia akan mengingatkan kamu akan segala perkataanku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu kita mengalami frustrasi, masalah yang berat, ingat ada Roh Kudus, penolong itu, penghibur itu, yang memberikan kita firman Tuhan, janji Tuhan, kekuatan dari Allah, dan Dia akan mengingatkan kita supaya kita ingat ada penolong yang akan menolong kita. Amin, saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pesan dan janji Yesus kepada muridnya itu yang akan mengirim penolong yang lain sudah digenapi? 10 hari setelah Yesus naik ke surga, saudara, Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah para murid-muridnya, para rasulnya, dan para pengikutnya ketika mereka sedang menanti-nantikan janji Bapa. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, setelah para murid menerima Roh Kudus, mereka yang tadinya ketakutan, mereka yang tadinya putus asa, mereka yang tadinya tidak bisa bersaksi, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat, mereka siap menderita bagi Yesus. Karena apa? Karena Roh Kudus. Karena penolong yang lain itu yang diberikan oleh Bapa kepada mereka, yang menguatkan mereka, yang memberikan penghiburan kepada mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, janji Allah untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, tidak saja berlaku bagi para murid pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi saudara dan saya saat ini. Bagi saudara dan saya yang percaya dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara, penolong itu akan tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Nah, saudara, sebagaimana Petrus dan rasul-rasul yang lain, dan sebagaimana juga Paulus dan para murid-muridnya, mereka yang sudah begitu banyak mengalami pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, di dalam hidup mereka, di dalam penderitaan mereka, saudara dan saya pun juga pasti akan mengalaminya. Satu hal yang harus kita lakukan, terima Roh Kudus, percaya kepadanya, dan saudara, biarkan Roh Allah yang ada di dalam hidup kita menguasai seluruh hidup kita, memimpin jalan hidup kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bukan kita yang memimpin Roh Kudus, percayalah, kita akan hidup dengan kemenangan, kita akan hidup dengan penuh kuasa. Penolong yang lain yang Tuhan janjikan, Roh Kudus itu akan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita dan akan menyertai kita. Saudara, ini yang saya ingin beritahu kepada saudara semua saat ini. Pekerjaan Roh Kudus itu nyata. Percayalah saudara, berilah dirimu dipimpin Roh Kudus selama-lamanya. Nikmati kemenangan, nikmati kuasa di dalam hidupmu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus menyertai.